Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Karena kita buat yang terbaik buat Tuhan Allah kita, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan Allah kita yang hidup, yang menyelamatkan hidup setiap kita, pribadi lepas pribadi. Karena Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang luar biasa bagi kita. Amin. Sekali lagi dong, berikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Biar Tuhan sendiri yang beracara saat sore hari ini, sehingga kami dilawat Tuhan, sehingga kami dikuatkan oleh Tuhan, dipulihkan dari segala penyakit, dan diberikan kemenangan bagi kami di tempat ini. Yang semua hadir di tempat ini merasakan kasih-Nya Tuhan. Amin. Ya, kita akan bersama-sama memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan Allah kita.
akan berbicara Tuhan. Kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Kasih-Mu sangat besar Saya undang jemaat itu sama-sama angkat tangan. Sembah Tuhan Allah kita yang bisa memberikan kita kemenangan. Sembah Tuhan kita yang bisa memulihkan hidup kita. Sembah Tuhan kita yang bisa memberikan segalanya bagi kita. Memenuhi lubung-lubung kita. Yesus Engkau baik. Ini kami Tuhan. Kami berserahnya dalam-Mu Yesus. Pulihkan keadaan kami Tuhan karena Engkau lah harapan kami. Oh Yesus terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Engkau baik. Ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Sama-sama aku jadi dan menghormat akan Engkau. Angkat tanganmu sebagai Tuhan Tuhan yang menyembah Allah. Terima kasih Tuhan di tangan kami Bapa.
ini Tuhan, kami ada dalam rumah Tuhan. Kami ada dalam bait-Mu ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu bersama dengan kami, dengan Roh Kudus-Mu. Dan biar kami dipulihkan di tempat ini Bapa. Dan kami percaya Kau sucikan, kuduskan kami Bapa. Di tempat ini ada mujizat, di tempat ini ada pemulihan, di tempat ini ada berkat yang melimpah bagi kami Tuhan. Sehingga telinga kami, hati kami, pujian penyembahan kami hanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan Allah kami. Kami percaya semua acara kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, nama Tuhan saja yang kami muliakan. Biarlah kami berikan kami Bapa kesenangan dan sukacita damai sejahtera, sehingga kami dipulihkan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah Engkau. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama yang satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Yang setuju katakan dan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Luar biasa, kita telah menyembah nama Tuhan. Saya sapa jemaat Tuhan sekali lagi. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu. Hari ini adalah hari yang sangat kita nanti-nantikan, yaitu merayakan hari Valentine. Nah, kalau hari Valentine ini selalu identik dengan kasih sayang. Mari kita katakan di sebelah kanan kiri kita katakan, aku mengasihimu. Kurang kedengaran, aku mengasihimu. Haleluya. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu Bapak Ibu. Untuk itu kita terus bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Kita mengagungkan namanya. Kita katakan, kasih Allah tak berkesudahan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan, tapi semangat kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan tidak ada Bapak Ibu. Saya lihat dari depan. Untuk itu kita yang tua-tua, saya lihat banyak anak muda. Kita semangat untuk memuji Tuhan. Kita lebih bersemangat untuk memuji Tuhan. Mari kita katakan, kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya.
Haleluya. Mari kita bernyanyi untuk Tuhan. Aku harus mengatakan perasaan yang ada di hati. Tuhan tolong aku harus mengatakan ku kasih kau dengan kasihmu. Salam semua. Semua diberkati Tuhan. Berikan dong tepuk tangan yang meriah buat Tuhan lagi. Terima kasih selamat datang yang baru datang. Terpujilah nama Tuhan Allah yang hidup. Saat ini kita akan mempersiapkan hati, pikiran kita. Mari kita tenangkan jiwa kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Karena Dia adalah Allah Bapa kita, Abba Bapa kita, Allah yang setia. Kami sangat Tuhan, terima kasih. Ku mau cinta Yesus. Oh, terima kasih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai
mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Sama-sama katakan, Dia Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan di hadapan Tuhan, ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Angkat pujian ini dengan ucapanku di hadapan Tuhan, dengan komitmen kita. Selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Angkat tanganmu, katakan, Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah
Tuhan. Meskipun banyak cobaan, meskipun banyak badai, meskipun banyak persoalan hidup kami tetap berkomitmen bahwa kami mengasihi Tuhan. Kami mencintai Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami melalui pujian yang sudah kami naikkan pada sore hari ini. Tuhan, biarlah Engkau terus mengurapi kami, biarlah Engkau terus menjamah hati kami Tuhan, sehingga perkenanan-Mu terjadi dalam hidup kami. Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan, setiap kami yang hadir boleh menyiapkan hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, Kau layakkan hamba-Mu, biarlah hamba-Mu Tuhan boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa segala kuasa kegelapan, kuasa setan, pekerjaan iblis, sakit penyakit, kuasa virus corona, kami satukan hati kami hancurkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Hanyalah kemuliaan Allah, hanyalah kuasa Allah yang ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama kita mengatakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Salam. Kurang kencang ya. Biasanya saudara kalau sore itu ya makin kencang. Amin. Yes. Sekali lagi, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Nah, apalagi hari ini saudara, tadi WL sudah sampaikan hari ini hari spesial. Ya. Spesialnya apa ya? Itu. Nah, ternyata saudara ini tanggal 14 Februari ya. Ya sudah tahulah anak-anak muda. Nah, kalau tanggal 14 itu tanggal yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak muda. Benar apa enggak? Yes. 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 Ya. Kalau yang no berarti dia masih belum punya kekasih. Masih bergumul dia saudara-saudara. Ya. Nah, saudara, saya sedikit bersaksi bahwa tadi di pelayanan saya ya tidak pernah juga terpikirkan dan tidak pernah juga terjadi saudara-saudara momen hari Valentine, saudara. Ya, ternyata semua ibu-ibu yang ada di gereja kami, mereka sudah merancangkan satu acara spesial di tanggal 14 ini. Nah, hal yang saya sampaikan yang penting sekali, saudara-saudara, menggugah hati bapak-bapak. Ya, ternyata saudara-saudara, mereka sudah siapkan kado buat bapak-bapak. Kado yang luar biasa, yaitu coklat. Ya. Nah, ternyata saudara, sebelum mereka berikan kepada suami masing-masing dan mereka menyampaikan kata-kata mutiara. Dan ternyata saudara-saudara, mereka juga berkata, jangan hanya satu kali dalam 1 tahun bapak-bapak menyapa istrinya dengan I love you. Seru kan? Iya, saya juga tadi diingatkan istri. Wah, kalau dulu masih pacaran, saudara-saudara, itu setiap WA, ya, SMS pasti ada I love you. Ya, setiap saat, ya, kalau sudah HP di tangan, paling tidak dia WA I love you. Ya. Apalagi kalau di awal pernikahan, saudara-saudara, ya, I love you itu lebih kencang. Haleluya. Ya, saya percaya juga Bapak Ibu di tempat ini. Amin. Ya, jangan hanya 1 kali dalam 1 tahun ya. Bapak-bapak atau istri-istri
yang mengatakan kepada pasangannya I love you. Tapi biarlah setiap saat saudara selalu mengasihi pasangan kita. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, 1 minggu ini setelah saya dihubungi untuk menyampaikan firman Tuhan tempat ini, saya sangat bergumul. Ya, kenapa saya bergumul, Bapak Ibu? Karena firman Tuhan yang akan saya sampaikan itu apa ya? Ya, karena saya tahu di tempat ini, ya, orang yang luar biasa, orang yang hebat-hebat dalam pelayanan. Amin. Amin. Ya, tapi saudara-saudara, saya tanya Tuhan, apa kira-kira yang harus saya sampaikan untuk teman-teman yang ada di CWCC di tempat ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Ya, Markus pasal yang ke-45, pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai 41. Nah, saudara-saudara, di situ perikopnya angin ribut diredakan. Ya. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu melihat Alkitabnya masing-masing. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat pasal yang keempat ini, ya, di mana Tuhan Yesus berada di tepi danau Galilea. Nah, saudara-saudara, ketika orang-orang yang ada di sekitar danau Galilea mendengarkan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka, maka mereka berbondong-bondong datang melihat Tuhan Yesus. Dan kemudian saudara-saudara, Yesus Kristus mulai mengajar di sana. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat pasal yang keempat ini, ya, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-34, bagaimana Yesus mengajar tentang hal kerajaan Allah. Dia berbicara tentang hal kerajaan Allah itu. Saudara-saudara, seperti apa? Dia mulai dengan perumpamaan tentang seorang penabur. Kemudian perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Tentang benih yang tumbuh dan tentang biji sesawi. Saudara-saudara. Nah, bagaimana cara Yesus sendiri mengajar, ya, memberikan pendekatan pemahaman tentang kerajaan Allah itu seperti perumpamaan yang disampaikan. Semakin dia mengajar, maka saudara, semakin banyak orang yang mendengar tentang berita kerajaan Allah itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali kepada ayat yang ke-35 ini. Di dalam perikop, angin ribut diredakan. Ayat 35 berkata, pada hari itu
waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara, aneh ya. Di danau itu, di tepi danau itu, dia sedang mengajar. Kemudian jemaat makin banyak. Nah, tiba-tiba Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang danau. Apa maksud Yesus? Kenapa dia biarkan ini? Umat Tuhan yang sedang serius mendengarkan tentang berita sukacita, berita kerajaan Allah. Kenapa tiba-tiba dia harus berkata kepada murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Misalnya Bapak Ibu di gereja di tempat ini sedang ramainya jemaat yang datang membludak saudara-saudara. Tiba-tiba Bapak Gembalanya, ayo kita buka di sana. Ayo kita melayani di sebelah sana. Kira-kira masuk akal tidak pelayanan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata ada pelajaran-pelajaran rohani yang sangat-sangat penting dalam ayat ini. Kenapa Yesus harus bertolak dan meninggalkan umat Tuhan yang ada di tepi danau Galilea? Dia harus menyeberang. Saudara-saudara, ya sebelum kita jauh melihat inti daripada perikop ini, angin ribut diredakan. Ternyata saudara, kalau kita melihat pasal yang kelima itu, di mana Yesus Kristus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ternyata ada satu jiwa yang harus dilepaskan dari belenggu setan. Hanya ada satu jiwa yang harus dia memberikan segalanya untuk meninggalkan orang banyak. Dia berkata bahwa ada jiwa yang penting di sana. Nah, saudara-saudara, saya setuju ya, dari visi misi Bapak Gembala di tempat ini, ya, jangan kita membesarkan di dalam, tapi kita harus mengembang di luar. Amin. Ternyata saudara-saudara ini connect dengan visi misi dari Bapak Gembala. Ketika saya merenungkan ini, Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa bagi gereja mau di tempat ini. Ketika Bapak Gembala punya visi, Pak Pendeta, ini dalam 1 tahun, 5 tahun, saya rindu ada gereja-gereja baru, kurang lebih 10 gereja. Berikan tepuk tangan Tuhan. Ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang Gerasa ini non-Yahudi, saudara-saudara. Tetapi Yesus mengasihi semua bangsa, mengasihi semua manusia. Tidak hanya orang NTT, orang Nias, orang Ambon, orang Manado. Semua sama di mata Tuhan. Dia mau menyelamatkan kita. Amin. Amin. Dan ini yang dilakukan dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan dia memberikan teladan kepada murid-muridnya. Ini loh yang harus kamu kerjakan. Ketika banyak, jangan hanya fokus kepada orang banyak yang ada di tengah-tengah. Tetapi hendaknya kau memandang tuaian yang begitu luas. Tuaian yang sudah menguning, yang siap untuk dituai. Firman Tuhan katakan tadi dalam Yohanes, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Maukah kita mengambil bagian Amin. sebagai pekerja-pekerja, di mana saudara-saudara sesuai dengan visi misi dari Bapak Gembala tempat ini. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali kepada perikop angin ribut diredakan.
Ayat 36 berkata mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara-saudara, ternyata di tengah-tengah perjalanan mereka untuk melihat jiwa yang ada di sana, untuk memberitakan kabar baik di Gerasa, ada badai yang mereka hadapi. Ada taufan yang mengamuk di tengah-tengah perjalanan mereka. Saudara, mereka pikir ketika Tuhan Yesus bersama dengan mereka, tidak ada lagi persoalan. Ketika Tuhan Yesus bersama mereka di dalam perahu, mereka berpikir bahwa kita aman. Tidak mungkin ada badai yang ingin menerpa kita. Tidak ada badai yang menghambat kita untuk melayani jiwa-jiwa yang ada di sana. Ternyata saudara-saudara, ada persoalan, ada masalah, ada badai, ada taufan, ada gelombang yang mengamuk, yang membuat iman mereka ketakutan. Pasti saudara-saudara, kalau Bapak Ibu ada di perahu itu, mungkin berkata, sudah selesai. Ya kan? Pasti mati. Pasti binasa. Pasti dimakan oleh ikan besar. Dan tidak selamat. Mereka sudah mulai ketakutan, saudara-saudara. Ternyata perahu mereka sudah mulai air masuk, dan bukan hanya sedikit, saudara, penuh. Saudara, kalau sudah penuh, sudah pasti tenggelam kan? Iya. Tapi di sini masih belum tenggelam, saudara-saudara. Waduh, ternyata mereka, saudara, ingat juga bahwa ada satu pribadi yang bersama-sama dengan mereka. Ada satu pribadi yang mengajak mereka untuk bertolak ke seberang di atas perahu tersebut, yaitu Yesus yang sedang tidur di buritan. Saudara, di ayat yang ke-38 berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ada dua artinya, saudara, ketika murid-muridnya ini membangunkan dia. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Berarti mereka berharap sebenarnya kalau bangun memberikan harapan dan kemudian bisa mengatasi badai ini atau air ini bisa tidak masuk ke perahu. Mungkin itu harapan mereka. Tapi yang kedua, mereka juga sangat marah dengan Tuhan Yesus. Kita capek-capek, kita lagi berjuang untuk melewati badai ini, tapi seenaknya saja Tuhan Yesus sedang tidur. Di dalam persoalan yang mereka hadapi, ternyata Yesus diam, saudara-saudara. Itu yang ada di pikiran mereka, dan sehingga mereka marah. Guru, tidakkah engkau peduli dengan kita? Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata apa yang ada di pikiran mereka tentang Yesus itu? Mereka menganggap Yesus itu hanya sekedar guru
mereka tidak menganggap Yesus itu sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Ini yang tersembunyi di dalam pikiran murid-murid Tuhan Yesus. Walaupun mereka setiap hari bersama-sama dengan Dia. Mereka sudah dibutakan dengan pengajaran-pengajaran dunia. Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang dari surga. Dia adalah Mesias yang menyelamatkan umat manusia. Saudara-saudaraku, ini terkadang kita juga seperti itu. Ketika kita dalam persoalan berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, kenapa hidupku seperti itu? Tuhan, kenapa aku harus mengalami ini? Bukankah itu yang terjadi dalam pribadi Marta, saudara-saudara? Ya. Ketika Marta, ya, bersama dengan Tuhan Yesus dan juga saudaranya Maria, ada satu tindakan yang salah yang dilakukan oleh Marta. Dia menegur Tuhan Yesus berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli kalau saudaraku membiarkan aku bekerja sendirian? Saudara-saudara, ini pikiran Marta. Dia capek kerja di dapur, menyiapkan segala sesuatu untuk menerima Tuhan Yesus. Mungkin dia siapkan jamuan-jamuan yang luar biasa. Tapi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Marta, Marta, engkau menyibukkan dirimu dengan segala perkara dunia. Tetapi ingat bahwa Maria telah memilih yang terbaik. Maria telah memilih yang terbaik. Yaitu dia duduk mendengarkan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan pimpinan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saudara, itu jauh lebih penting daripada menyibukkan diri kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang sementara. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, murid-murid juga begitu dalam pikiran mereka. Mereka menganggap Tuhan Yesus betul sebagai guru saja. Saudara, hendaknya kita menganggap Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat kita, sebagai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Masihkah engkau khawatir tentang Dia? Masihkah engkau khawatir dalam penyertaannya? Saudara, saya mau bersaksi ya, dalam pelayanan saya tahun lalu di masa pandemik ini, saudara-saudara benar-benar sudah menyerah. Saya mau katakan sama istri, ya kita siap-siap untuk pulang kampung. Saya bilang sama istri saya, dia juga berpikir seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Satu, bagaimana kita membayar sewa ruko, sedangkan jemaat tidak datang ibadah karena waktu itu tidak boleh ibadah ya. Itu beberapa bulan, itu mulai dari bulan Maret ya, awal Maret kita berkumul saudara-saudara ya. Tetapi kami berlutut, kami berdoa, Tuhan tunjukkan apa yang harus kami lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, esoknya kami mendatangi yang punya ruko. Kami hanya punya uang saudara yang sudah terkumpul selama ini yang 7 juta rupiah kurang lebih. Sedangkan uang sewa ruko itu 35 juta. Kami datang. Kalau kita diterima, ya puji Tuhan. Kalau kita ditolak,
ada maksudnya Tuhan. Kami datang. Lalu dia berkata, wah, mau bayar ya? Iya Pak. Oh iya. Gak apa-apa, berapa yang ada saja. Puji Tuhan, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia berkata, saya tahu kondisi kalian, ya, tapi jangan patah semangat. Bapak Gembala harus mendoakan jemaatnya satu-satu supaya Tuhan jamah hatinya untuk bisa dia memberi dalam pekerjaan Tuhan. Orang yang tidak seiman dengan kita, Bapak Ibu, dia harus menyuruh pendeta untuk tetap beriman. Haleluya. Nah Bapak Ibu, kemudian kita pikir, baru 7 juta. Ini berapa bulan? Saya hitung-hitung berapa bulan. Kali 35 juta bagi 12. Sekitar 3 juta rupiah satu bulan. Berarti kita sudah bayar 7 juta. Berarti kita tinggal 2 bulan lebih. 2 bulan, 2 minggu. Ya. Udahlah. Saudara-saudara, saya selalu menjaga komunikasi dengan pemilik toko. Saya tetap menghargai dia sebagai orang tua. Saya datang ke rumahnya dan dia berkata, Bapak Ibu, kenapa datang? Pak, kami tidak tenang. Kami masih ingat ada utang kami. Oh begitu ya? Saya kan tidak pernah nagih kalian. Saya juga tahu lah ini pandemi ini menyusahkan orang. Jangan berpikir dulu lah nih. Saya kan belum tagih kalian. Udah jalankan aja dulu. Bapak Ibu, hati saya lega. Saya bilang, Tuhan, ada maksudmu yang luar biasa dalam permohonan saya. Amin. Nah, sampai tahun 2020 Bapak Ibu, kami nyicil ke beliau 7 kali. Dan dia berkata, baru kali ini saya menemukan menyicil ruko saya sampai 7 kali. Tapi tidak masalah bagi saya. Saya tetap menganggap kalian anak-anak saya. Berikan tepuk tangan. Bapak Ibu, ini kesaksian pribadi yang saya alami dan pelayan. Saya tetap percaya bahwa kalau Tuhan yang sudah memulai, tidak mungkin ada satu pribadi yang akan menutup. Dia pasti akan membukakan jalan dengan cara-caranya yang ajaib. Ya. Dengan kemahakuasaannya Tuhan dalam hidup kita. Dan kemudian Bapak Ibu kita melihat di dalam ayat ini, ketika Tuhan Yesus mendengarkan kalimat, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus bangun, kemudian tidak lagi menunda-nunda waktu. Dia berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Saudara, ternyata danau taufan yang mengamuk itu tunduk dalam perkataan Yesus yang Maha Kuasa. Amin. Ketika dia berkata, diam, tenanglah, danau itu pun tenang. Saudara, ternyata barulah murid-murid Yesus itu terbukalah pikirannya. Oh, ternyata Yesus yang kita kenal selama ini bukan hanya sekedar guru, bukan hanya sekedar pengajar, tetapi saudara-saudara, benar-benar dia Tuhan. Benar-benar dia juru selamat. Benar-benar dia Allah yang Maha Kuasa. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Saudara-saudara, danau buatan tangannya akan tunduk kepadanya. Sehingga saudara-saudara, dia
kecam itu murid-muridnya. Dia berkata, lalu dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut?" Ada satu poin yang luar biasa di sini ketika dia berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Kamu tidak kenal aku ini siapa? Aku ini Yesus orang Nazaret, Anak Allah yang Maha Tinggi, yang bersama-sama dengan engkau." Saudara-saudara, memang sebelumnya Tuhan Yesus mengadakan banyak sekali mukjizat. Ya. Tapi mereka masih belum melihat di dalam diri Yesus bahwa dia adalah Mesias. Dan ini yang dikecam oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. "Mengapa kamu begitu takut?" Saudara-saudara, ketika kita dalam persoalan, lalu kita menyerah, seakan kita melarikan diri dari persoalan itu, Tuhan berbicara bagi kita, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu bimbang? Mengapa kamu gelisah? Aku ini Tuhan loh. Aku ini juru selamat. Aku ini Mesias loh. Kenapa kamu harus begitu takut dengan keadaan seperti ini?" Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian dia berkata, "Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara-saudaraku, ini sebuah teguran bagi kita. Dan ini juga sebuah peneguhan iman bagi kita. Ketika kita dalam persoalan, Tuhan terus mengingatkan kita, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu gelisah. Ada Yesus yang selalu menyertai, yang selalu bersama-sama dengan engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan akhirnya bagaimana murid-murid itu terheran-heran. Ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dalam menghadapi masalah, badai kehidupan, maka saya mau mengajak kita, datanglah pada Yesus. Seperti ayat yang ke-38. Amin. Ketika kita dalam persoalan, datang kepada Yesus. Tuhan, ini aku, ini persoalan. Kalau boleh uraikan satu persatu. Tuhan, ini loh Tuhan. Tuhan tolong berikan solusi bagi saya. Bukankah Matius 11 ayat yang ke-28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada." Saudara-saudara, dalam badai yang saudara hadapi, datanglah kepada Yesus. Dia adalah yang memberikan kelegaan bagi kita. Yang kedua, jangan takut menghadapi persoalan. Amin. Amin. Kasih tahu kiri kanan, jangan takut menghadapi persoalan. Ya, jangan takut. Ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara, tetap percaya bahwa badai pasti berlalu. Amin. Badai pasti berlalu. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati saya dan saudara sekalian. Mari kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk menyanyikan pujian Hatiku Percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya.
teguhkan iman percaya kami kepadamu, bahwa kami tetap percaya kepada Tuhan, akan penyertaan Tuhan, akan jawaban Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan termeterai dalam hidup kami. Berkati penggembalaan hamba-Mu Pastor Philip di tempat ini. Tuhan pakai dengan luar biasa. Ada penambahan jiwa-jiwa di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati semua para pengerja, semua hamba-hamba-Mu yang sudah ditetapkan untuk melayani. Biarlah mereka tetap mengasihi Engkau Tuhan, di dalam kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita mengatakan amin. Puji Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Sekali lagi dong, berikan yang terbaik yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa oleh Bapak Gembala Richie Kigea. Sungguh luar biasa, memberkati kita semua. Saya secara pribadi juga diberkati iman yang kuat ya. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan sebelumnya apakah semuanya sudah dapat kantong persembahannya? Oke, kalau yang belum silakan untuk petugas memberikannya. Baik, sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kau memberkati kami Bapa di surga. Memberkati tangan-tangan jemaat-Mu yang memberi pada hari ini Bapa di surga maupun yang belum sempat memberi Bapa. Kau memberkati mereka dalam pekerjaan, usaha, pelayanan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang melipat gandakan berkat-berkat-Mu. Kau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu untuk memberkati kehidupan mereka Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung dengan kami terus di ibadah CWCC setiap jam 4 sore. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Yang bagi petugas dipersilakan untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Saya rindu Bapak Ibu Saudara-saudaraku juga berdoa
di dalam hati masing-masing. Mari kita bawa segala pergumulan kita, kerinduan kita di hadapan Tuhan sore hari ini. Percayalah seperti firman Tuhan tadi bahwa seberat apapun yang menjadi persoalan bagi kita, Tuhan sanggup memberikan kekuatan, memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang Dia kehendaki di dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik, sore hari ini kalau Tuhan sudah mengizinkan kami kembali datang hadir di rumah-Mu Tuhan untuk menyembah Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih-lebih dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik atas kebaikan-Mu, kebesaran-Mu yang selalu nyata di dalam hidup kami. Sore hari ini juga Tuhan, kami bawa pergumulan kami di hadapan Tuhan. Kami bawa segala kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah menutup mata Tuhan, melihat apa yang menjadi keluh kesah kami ketika kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami terlalu yakin, terlalu percaya kuasa Tuhan selalu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami jemaat-Mu di tempat ini juga Tuhan, selalu kami terus belajar Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kami terus belajar meneguhkan iman kami kepadamu Tuhan. Kami terus belajar untuk tidak khawatir dalam persoalan apapun yang mencoba menghampiri setiap kami Tuhan. Kami terus belajar Tuhan, kuat bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami berdoa khususnya buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir sore hari ini Tuhan, yang sudah memberikan, mengembalikan seluruh kehidupan mereka di dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang melihat setiap pergumulan mereka, Engkau yang melihat setiap apa yang menjadi kerinduan mereka kepadamu Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha mereka, Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka, cita-cita pergumulan mereka Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan Yesus yang baik, jika Engkau selalu memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini, maka kami percaya pelayanan kami di tempat ini Tuhan semakin luar biasa, semakin berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Gembala kami yang sudah Tuhan taruh kepada kami untuk meneguhkan setiap iman kami, jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan terus memberikan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan terus urapi urapan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Tuhan terus pakai gembala, ibu gembala kami di tempat ini Tuhan, secara heran luar biasa Tuhan Yesus yang baik, di dalam melayani Tuhan, di dalam mengiring Engkau Tuhan, terlebih-lebih membawa jemaat-Mu kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Segala persoalan, segala pergumulan di dalam pelayanan Tuhan, Engkau yang lebih melihat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang baik, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau ada selalu Tuhan Yesus yang baik, yang selalu menopang, memberikan kekuatan, bahkan jalan terbaik Tuhan yang berasal daripada-Mu Tuhan, sehingga pelayanan di tempat ini yang sudah Tuhan percayakan kepada beliau Tuhan, itu akan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih. Biarlah dari Bapak Ibu Gembala di tempat ini Tuhan, banyak jemaat Tuhan yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan, banyak orang-orang yang semakin mengenal Engkau Tuhan, yang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani kami sore hari ini Tuhan. Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu sore hari ini. Engkau memberkati setiap usaha mereka, setiap pergumulan mereka, cita-cita mereka Tuhan memberkati. Engkau semakin memberkati setiap pelayanan mereka. Engkau semakin pakai mereka Tuhan secara heran, secara lebih luar biasa lagi Tuhan, di dalam melayani Engkau. Beri hati
yang selalu sungguh-sungguh Tuhan, ketulusan di dalam melayani Engkau Tuhan, sehingga tidak ada jemu-jemunya di dalam melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga selalu berdoa Tuhan, membawa di hadapan Tuhan bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya di dalam nama Yesus bahwa Tuhan Engkau berdiri di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan bahwa bangsa kami sedang ada di dalam suatu goncangan Tuhan Yesus yang baik, terlebih-lebih dengan virus corona ini. Tapi kami percaya di dalam nama Yesus, virus corona ini tidak akan menjadi penghalang bagi anak-anak Tuhan di dalam semakin mengiring Engkau Tuhan, di dalam semakin bertumbuh iman kepada Tuhan. Biarlah kami percaya ada selalu kuasa Tuhan, ada selalu tangan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan anak-anak Tuhan di seluruh bangsa Indonesia ini. Engkau semakin pakai Tuhan seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan di bangsa Indonesia ini. Engkau semakin tegurkan di dalam melayani Tuhan. Jangan ada kendor Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya di dalam nama Yesus, biarlah virus corona ini Tuhan akan Engkau hancurkan dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami mau melihat itu Tuhan, seperti firman-Mu yang sudah kami dengarkan tadi Tuhan. Kalau Tuhan sediakan segala badai yang kencang yang mencoba mengguncangkan iman murid-murid Tuhan, saat ini pun kami percaya di dalam nama Yesus, segala persoalan apa yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini Tuhan, kami percaya Engkau hancurkan, Engkau batakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh para pemerintah kami Tuhan yang sudah Engkau tetapkan di bangsa Indonesia ini. Tuhan terus berikan kekuatan, berikan kesehatan, taruh hati yang takut akan Tuhan kepada seluruh pemerintah Tuhan Yesus yang baik. Engkau terus tambahkan hikmat marifat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Biar kiranya pemerintah kami Tuhan semakin membawa seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan ke jalan yang benar dan menerapkan keadilan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami selalu berdoa juga Tuhan bahwa seluruh anak-anak Tuhan yang ada di bangsa Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia ini Tuhan, Tuhan terus berikan kekuatan, Tuhan terus jauhkan dalam segala kecemasan, segala kekhawatiran Tuhan oleh goncangan dan persoalan hidup yang mungkin mereka sedang alami saat ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, biarlah Engkau yang selalu menghampiri mereka Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus yang baik. Seluruh juga anak-anak Tuhan hanya berharap kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam nama Yesus, ketika nanti kami berpisah di tempat ini, kami tidak hanya beribadah biasa-biasa saja di tempat ini, tapi kami sudah mendapatkan berkat firman Tuhan yang memberkati kami, yang meneguhkan setiap iman kami. Kami rindu Tuhan, biar setiap kami yang datang, seluruh jemaat Tuhan yang datang sore hari ini Tuhan akan mengaplikasikan firman-Mu yang sudah memberkati kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita saat jemput bangkit berdiri semua. Kami memuji
Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau. Terima kasih untuk ibadah kami pada sore hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami menikmati berkat Tuhan. Kami menikmati penyertaan Tuhan. Kami menikmati perkenan Tuhan. Jika kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang dengan membawa berkat. Kami pulang membawa dengan damai sejahtera dan pengharapan yang baru. Kami memberkati para pelayan yang telah mengambil bagian pada pelayananmu sore hari ini. Tuhan yang akan memperhitungkan, Tuhan yang akan mendengar doa dan permohonan mereka. Tuhan akan memberkati mereka. Kami juga memberkati Tuhan umat-Mu yang sedang live streaming saat ini. Jemaat-jemaat kami yang tidak sempat bergabung dengan kami di tempat ini sore hari ini. Kami mengarahkan tangan kepada mereka, kami memberkati mereka. Jika mereka dalam keadaan sakit, di dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Jika mereka dalam keadaan kesulitan, biarlah jalan keluar daripada Tuhan limpahkan atas mereka. Jika mereka dalam keadaan hilang pengharapan, Engkau Tuhan yang menjadi pengharapan yang sempurna atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyerahkan seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini. Dan rencana-rencana kami yang akan datang mulai besok sampai minggu berikutnya. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Umat Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita angkat tangan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis dari Peradan Roh Kudus menyertaimu, memberkatimu mulai sore hari ini sampai Tuhan datang menjemputmu di awan-awan permai. Tuhan Yesus datang kedua kali. Demi nama Yesus, terimalah semua berkat ini. Semua kita percaya, katakan amin. Salam selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita telah selesai.